Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko Putri Hoirina. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini, saya akan menjelaskan pentingnya protokol kesehatan 5M. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kamu harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain jaga kesehatan, ada hal yang penting juga lainnya yang harus kamu jaga. Ini dia 5 hal yang perlu kamu jaga di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun menjadi bagian penting dalam rantai pertahanan kesehatan, terutama di masa pandemi seperti ini. Walaupun terkesan sederhana, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang dapat mengurangi penularan penyakit. Mencuci tangan juga mempunyai beberapa langkah yang harus diperhatikan. Mari kita simak video berikut ini. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you! Yang kedua adalah memakai masker. Memakai masker juga dikenal sebagai alat pelindung diri. Masker dirancang untuk memberikan pelindungan kepada pemakainya dan bukan sebaliknya menjadi sarana transmisi atau penularan karena penggunaan yang salah. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini yang menjelaskan langkah-langkah memakai masker dengan benar. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak merupakan cara yang paling efektif untuk menahan penyebaran virus corona.
menjaga jarak juga dapat memperlambat penyebaran virus dari individu yang tidak mengalami gejala penyakit dan individu yang tidak tahu bahwa dirinya telah terinfeksi virus corona. Jadi, kita harus sama-sama saling menjaga jarak. Mari kita simak video berikut ini tentang gambaran physical distancing atau menjaga jarak. Ayo, hentikan virus corona dengan disiplin menerapkan physical distancing. Physical distancing adalah membuat jarak untuk meminimalisasi kontak dengan orang lain. Selain membuat jarak 1,5 meter dengan orang lain, physical distancing juga berarti kerja dari rumah, menghindari bepergian atau liburan, menunda acara atau perkumpulan. Physical distancing mengurangi risiko penyebaran virus. Riset dan pendapat ahli sejauh ini menyatakan virus corona menyebar dari tetesan kecil yang diproduksi manusia saat bicara, bersin, maupun batuk. Pernah mendengar istilah flattening the curve? Ya, physical distancing berguna untuk menurunkan penyebaran wabah dan memperlambat epidemi. Memperlambat penyebaran bermaksud untuk memberi waktu bagi penyempurnaan vaksin, sekaligus mencegah tenaga dan fasilitas medis kewalahan menangani wabah. Physical distancing telah terbukti sukses menekan wabah. Physical distancing berhasil flattening the curve saat Spanish flu melanda pada tahun 1918 di St. Louis, Amerika Serikat. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Hindari kerumunan karena kita tidak pernah tahu siapa orang di luar rumah yang membawa virus. Dengan menghindari kerumunan, kita sama-sama melindungi diri dari orang yang terkena virus corona. Mari kita simak video berikut ini tentang menghindari kerumunan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas artinya mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada saat masa pandemi COVID-19 seperti ini, kemungkinan orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain sudah terinfeksi COVID-19, sehingga penduduk lain di daerah itu terinfeksi secara tidak langsung oleh orang tersebut. Dengan dilaksanakannya pengurangan mobilitas ini, diharapkan virus corona bisa teratasi. Mari kita simak video berikut ini tentang pengurangan mobilitas. Yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pentingnya vaksinasi di masa pandemi COVID-19. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double mask, dengan masker medis dilapisi dengan bagian luarnya dengan masker kain, agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun, dan air mengalir menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Sekian video dari saya mengenai
pentingnya protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.